Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makacil, jelok laki, jelok bini, papadaan, anak keponakan ulun, dan sanak ulun barataan, sahabat dan kolega ulun. Bertemuan lagi kita dalam acara Sangkir Kopi 1000 Inspirasi. Hari ini di dalam suasana Lebaran 1445 Hijriah ini, ulun hendak meneruskan bekesah aja ulun. Karena di suasana Lebaran ini, yang nyaman tuh bekesah, pian sambil minuman, pian sambil makanan, lawan keluarga, berkumpulan, dan yang mudik, atau di tengah jalan kayak ulun. Jadi ulun bawa bekesah aja sudah. Nah, hari ini ulun hendak berkisah tentang kesombongan. Pang masih sekitar kisah Pakailan Bahari tentang Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu. Yang Julius Malam kalau pian pernah ke Turki itu ngarannya kotanya sekarang Istanbul itu. Nah, ini ada kisah pian jar Kayulun Bahari. Jadi pada saat Muhammad Al-Fatih ini kan berhasil menaklukkan Konstantinopel ini, memang menjadi sejarah yang luar biasa, Bang. Di dalam kehidupan pada saat itulah, bahkan tercatat sejarah dalam pada saat ini pun satu kemenangan yang besar lah, katakanlah seperti itu. Jadi ya bagaimanapun kan yang namanya menang ya rasa bangga juga sih sebenarnya terhadap diri lah kayak gitu. Jadi pada saat kemenangan itulah maka Muhammad Al-Fatih ini dia anak menemui gurunya, anak menemui guru Sidin. Tapi nang aneh itu yang guru Sidin ini ada mau ditemui, ada mau menemui, bingung kayak Muhammad Al-Fatih ini kepala aja guruku ini kada mau menemui aku lalu bercurhat lawan panglimanya. Kenapa lah panglima lah ya aku beberapa hari ini anak bertamu lawan guru nih. Tapi guru nih kada menyahuti mau kada menerima aku. Bahkan Sidin bersimpan aja di kamar kada mau menerima Muhammad Al-Fatih. Nah, tapi ngarannya Muhammad Al-Fatih ini kan lawan guru itu model semacam menjadi kita itu ada chemistry lah sudah. Ada intuisi, ada perasaan yang sama mencoba mengintrospeksi diri atau mencoba ajar kita ya mencari-cari apalah kira-kira kenapa guru ini kada mau menemui Sidin. Nah, lalu berpikirlah kemudian Muhammad Al-Fatih ini. Nah, karena penaklukan Konstantinopel itu adalah satu peristiwa yang besar dalam kehidupan, karena sultan-sultan sebelumnya pun sudah pernah banyak melakukan tapi gagal. Pada saat zaman Muhammad Al-Fatih ini berhasil menaklukkan itu. Nah, Jarsidin mungkin ini guruku ini melihat ada rasa kesombongan di dalam diriku ini. Jadi karena ada rasa kesombongan nih, aku nih harat gitu ya, istilah kita itu. Apalagi kalau istilah di Pahuluanku nih jagau nih aku nih. Nah, sehingga aku menang bakalahi gitu kan. Sehingga aku menang perang gitu. Ini muncul Yarkayul untuk keakuan Sidin Dina. Muncul keakuan yang ya memang secara nyata, secara fakta itu sebenarnya menurut kita wajar aja Bang. Karena banyak sultan sebelumnya kada kawa menaklukkan Konstantinopel ini, Sidin kawa gitu. Memang Sidin harat gitu di situ. Tapi kemudian ya muncul ya biasanya di situ ada rasa kesombongan di dalam diri kita pada saat kita menang. Nah, oleh karena itu sama seperti ya manusia mungkin seperti umumnya kayak kita ya pada saat menang peperangan, memenangkan sesuatu, wah ini aku nih hebat nih. Sementara yang lain kemarin itu kada kawa gitu. Nah, renungan yang Muhammad Al-Fatih inilah yang kemudian ya terjawab sekalinya guru Sidin itu melihat ada kesombongan dalam diri Muhammad Al-Fatih pada saat menaklukkan Konstantinopel. Sehingga sariklah atau menegurlah dengan cara apa nih, guru ini kan macam-macam caranya menegur itu. Dengan cara beliau kada mau ditemui Muhammad Al-Fatih ini. Pada saat menghilangkan rasa kesombongan itulah nanti akhirnya juga akan ditemui oleh sang guru. Apa kira-kira dari kisah ini yang hendak ulun kisahkan di suasana kita habis puasa ini ya. Dalam kehidupan kita memang sering bertutur ya. Kita melihat apa yang kita lakukan sebagai sesuatu yang kita nilai kemenangan.
Nah, itu kan biasanya muncul keakuan kita, muncullah menunjuk kepada diri kita bahwa kita ini nang harat. Karena kitalah kita kemudian bisa mencapai sesuatu. Atau ya ulun umpamanya saja kita ibaratkan ibadah puasa ini najar kayak ulun. Lalu kita merasa yang sudah kita lewati ini, aku tuh puasa kemarin tuh karena aku kawal menahan haus dan lapar, karena aku berjuang siang hari untuk mengendalikan nafsu, karena akulah aku kemudian bisa menjalankan ibadah, banyak banget ibadah tarawih, mengaji, sebagai ibadah lah yang kemudian dianjurkan dalam bulan Ramadan itu. Muncul keakuan itu. Maka keakuan itulah yang merupakan bibit yang kita sebut dengan rasa sombong. Nih aku gitu. Nih aku ya. Nah, nah, inilah yang kemudian ditegur. Ya, istilah kita itu sesungguhnya ya satu sisi bolehlah kalau pindah berbangga diri kayak itu. Tapi pada hakikatnya, pada dasarnya keberhasilan kita apapun di dalam kehidupan ini, seperti peperangan kayak yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih tadi, seperti menjalankan ibadah Kak, ya, yang kita lakukan di bulan Ramadan tadi, seperti kita mendapatkan kekayaan Kak karena berusaha, seperti kita mendapatkan juara Kak, kayak di TV ada Genki kemarin karena usaha kita dan latihan-latihan yang kita lakukan. Banyak hal yang kita lakukan. Tapi kan hakikatnya itu adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Karena kalau tidak dianugerahkan, diberikan oleh Yang Maha Kuasa, semuanya tidak mungkin bisa kita capai. Oleh karena itu, jangan ada kesombongan di dalam diri kita terhadap prestasi yang kita lakukan. Hatta sekalipun terhadap ibadah. Jadi, pesannya ya kita harus mengakui karena kita ini hamba, semuanya itu berasal dari Yang Maha Kuasa. Nah, jalan hati-hati ya, biar setelah Syawal ini jangan sampai justru ibadah kita itu menimbulkan rasa kesombongan yang ada di dalam diri kita. Hati-hati di jalan, biar yang masih suasana mudik dan nanti balik lagi ke kampung halaman atau balik lagi ke Banua atau balik lagi ke Banjar ya. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan semua selamatan. Ini kisah Alun hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam secangkir kopi 1000 inspirasi.